Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1 pertemuan keempat bersama saya Muhammad Ibn Firmansyah. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah. Namun sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini yang melalui cooperative learning, kalian diharapkan yang pertama bisa mengidentifikasi ayat Al-Quran tentang puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu kalian juga bisa menyebutkan syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi tujuan dan manfaat puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan pengertian puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang kelima, kalian bisa mencontohkan hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa. Itu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, itu langsung saja. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang berpuasa di bulan Ramadan. Ayat Al-Quran ini adalah landasan perintah kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang mana dalam perintah Allah SWT kepada kita untuk berpuasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana bunyinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal di sini ada ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ini khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus orang-orang yang beriman saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian di akhirnya ada alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah tujuan, fungsi, hikmah dari berpuasa supaya kita bertakwa kepada Allah SWT, seperti dalam hadis imanan wahtisaban, imanan karena Allah dan wahtisaban hanya karena Allah. Yang selanjutnya syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Syarat wajib berpuasa, Bapak di sini menuliskan 6. Yang pertama Islam, yang jelas Islam orang yang bersyahadat, orang yang mengaku kepada Allah, orang yang mengaku kepada Nabi Muhammad. Islam. Yang kedua baligh, artinya dewasa, kemudian berakal sehat, artinya tidak gila, kemudian mampu berpuasa, orang tersebut mampu berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kemudian tidak dalam perjalanan yang jauh yang bisa membuat orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa. Dan kemudian yang 6, suci dari haid dan nifas. Orang yang sudah mempunyai 6 syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Beda dengan syarat sah puasa. Kalau syarat puasa yang pertama adalah Islam, berakal, sama suci dari haid dan nifas, memasuki waktu puasa wajib. Memasuki waktu puasa wajib itu diantaranya berpuasa diwajibkannya setelah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka itu sudah masuk waktu puasa yang diwajibkan dan disunahkan, bukan untuk waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa Bapak sini menuliskan 2. Yang pertama niat puasa Ramadan. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Niat puasa Ramadan ini biasanya dilaksanakan setelah tarawih ataupun setelah sahur ataupun sebelum sahur. Yang mana apabila seseorang lupa niat berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya tersebut adalah puasa yang tidak ada pahalanya. Maksudnya orang yang lupa niat berpuasa, pertama dia wajib qada, yang kedua dia tidak boleh membatalkan puasa pada puasa hari itu. Yang terakhir selanjutnya tujuan dan manfaat puasa. Tujuan dan manfaat puasa ini pertama hikmah manfaat puasa untuk melatih disiplin waktu. Semua orang disiplin waktunya, dilatih disiplinnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan hanya di siang hari saja, tapi di malam hari pun tetap dilatih untuk bisa berdisiplin bertadarus, berdisiplin untuk tarawih, berdisiplin untuk saat malamnya. Jadi hikmah yang pertama itu adalah melatih disiplin waktu.
Yang kedua, melatih keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup di sini adalah seimbang antara hal duniawi dan hal agamawi. Ya. Jadi seseorang tidak berfokus pada puasa. Puasa bukan berarti tidak melibatkan pekerjaan. Bekerja bukan berarti berpuasa. Kedua-duanya harus seimbang. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Jelas silaturahmi di bulan puasa ini lebih erat daripada bulan-bulan yang lainnya, seperti silaturahmi dalam hal bihala. Dalam puasa juga ada buka bersama, diseringkan silaturahmi. Kemudian ketika Idul Fitrinya juga jelas silaturahmi yang diutamakan. Yang keempat, lebih peduli terhadap sesama. Yang kelima, tahu bahwa ibadah memiliki tujuan. Setiap ibadah memiliki tujuan. Seperti puasa ini tujuannya adalah untuk salah satunya adalah meningkatkan takwa kita dan diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Setiap kegiatan mulia merupakan ibadah di bulan puasa Ramadan. Bahkan dalam satu keterangan membaca satu huruf dalam Al-Quran saja, dalam huruf ini bukan alif lam mim tapi alif lam mim, ada 3 huruf dikali 10 kebaikan, ada 3 buah kebaikan ketika kita membaca alif lam mim saja. Bayangkan kita khatam 3 kali Al-Quran satu hari, maksudnya dalam satu bulan berapa kebaikan yang telah kita laksanakan. Yang ketujuh, melatih hidup sederhana. Insya Allah di bulan puasa kita sederhana dalam hidup karena berpuasa. Selanjutnya, pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Pengertian dibagi dua, ada yang secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, puasa ini sendiri merupakan terjemahan dari istilah aslinya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu saum. Saum, kata tersebut secara bahasa memiliki arti mencegah atau menahan. Mencegah atau menahan adalah arti dari puasa secara bahasa. Dan yang kedua adalah puasa secara istilah. Kalau puasa secara istilah, yaitu yang pertama menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, segala sesuatu yang membatalkan orang tersebut batal untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah SWT. Itu puasa menurut istilah. Lanjut anak-anak, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, Bapak di sini menuliskan 7 saja. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Lubang tubuh di sini adalah lubang tubuh yang terbuka seperti hidung, mulut, telinga, zubur. Memasukkan barang ke lubang-lubang tersebut adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, apabila seseorang wanita ketika berpuasa kemudian mau jam berapapun, mau 5 menit ataupun 1 menit sebelum berbuka puasa wanita tersebut haid, maka puasanya batal. Maka hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua itu adalah seseorang yang mengalami haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal. Sama kasusnya seperti mengalami haid atau nifas, mau 1 menit sebelum puasa, sebelum berbuka puasa, mau 2 menit, 3 menit, bila seseorang hilang akal menjadi gila misalnya, tetap puasanya batal. Yang keempat, berhubungan badan dengan sengaja, jelas itu batal maksudnya. Yang kemudian 5, muntah dengan sengaja. Yang keenam, keluar air mani dengan sengaja. Yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam pada saat seseorang berpuasa. Keluar Islam, batal puasanya, batal juga surganya, batal juga imannya. Lanjut, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal yang mengurangi pahala puasa ini dalam satu hadis dijelaskan terdapat 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan penuh syahwat. Itu di sini membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Kalau tadi membatalkan puasa, puasanya batal, dan ini yang batal itu hanya pahalanya. Puasanya sah tapi tidak mempunyai pahala. Itu 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Alhamdulillah, pembelajaran kalian telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah belajar lewat video ini, semoga bermanfaat. Kesimpulannya, marilah kita laksanakan puasa
demi puasa dengan sabar dan iman wahdi sabar, ghufrallahumma taqaddama min dzambi, dengan tujuan seperti itu, dan kemudian tujuannya dengan mudah-mudahan kita mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.